Apakah Anda tahu kunang-kunang? Matamu berkunang-kunang. Bagi yang belum tahu, kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang akan terlihat jelas saat malam hari. Kalau ada. Nah, jadi ceritanya gini. Saat itu si Supri sedang ingin tidur, malah datang kunang-kunang. Akhirnya dia pun gusar dan tidak bisa tidur karena timbul sebuah pertanyaan di benaknya, yaitu kenapa ya perut kunang-kunang bisa mengeluarkan cahaya? Kenapa tidak mengeluarkan uang saja? Apakah dia mengandung lampu? Terus kapan bayar listriknya? Bisa numpang ngecas nggak? Diam lu jangkrik. Nah, perut kunang-kunang bisa bercahaya karena putar dulu intronya. Jadi sejujurnya cahaya itu bukanlah berasal dari listrik, apalagi dari PLN, Apalagi dari genset. melainkan berasal dari zat-zat kimia yang ada di dalam perut si lebah. Lah ngapain lebahnya? Maksudnya kunang-kunang. Maaf. Cahaya pada kunang-kunang berasal dari zat seperti magnesium, oksigen, kalsium, dan zat kimia alami yang bernama luciferin. Saat bercampur, zat kimia tersebut akan bereaksi di dalam perut kunang-kunang dan menghasilkan cahaya yang indah di kegelapan malam. Cahaya yang disebut bioluminescent ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510 sampai 670 nanometer dengan warna yang beragam seperti merah, kuning, atau hijau. Waduh, udah kayak lampu merah aja loh. Lalu, apa bedanya antara cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang dengan cahaya yang dihasilkan oleh bohlam lampu? Suara lu kenapa gitu sih? Ya tentu beda dong. Bohlam lampu cenderung menghasilkan panas saat dia menyala, sementara kunang-kunang cahayanya tidak menghasilkan panas, alias disebut cahaya dingin. Itu bisa terjadi karena kunang-kunang menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan cahaya pada perutnya. Cahaya pada kunang-kunang juga terbilang efisien karena semua energi yang dihasilkan berubah menjadi cahaya, tidak berubah menjadi Ultraman. Berbeda dengan bohlam lampu, di mana bohlam lampu hanya 10% yang berubah menjadi cahaya, sementara 90% lainnya hilanglah sudah ditelan dusta. Ya, hilang menjadi panas. Lalu, kenapa kunang-kunang bisa mengatur kecerahan cahayanya? Bahkan, dia bisa sesuka hati memadamkan cahayanya. Biar nggak boros energi katanya. Jadi begini, kunang-kunang walaupun tidak pernah masuk kelas kimia, tetapi dia bisa mengatur reaksi kimia yang terjadi di dalam perutnya. Dengan kecerdasan intelektual, si kunang-kunang bisa memancarkan cahaya yang lebih terang atau memadamkan cahayanya sesuai keinginannya. Aduh, kecerdasan intelektual. Dari sini saya berpikir, apakah bisa kita membuat lampu yang menyala tanpa menggunakan listrik dan kita pakai saja bahan kimia? Kan gimana? Aku lebih suka pakai kayu bakar saja. Sudah dulu ya.